lo pernah jadi penyiar, lo pernah jadi co-host, bahkan news anchor pernah gue, moderator jangan tanya, MC belasan tahun. Lo tuh nggak butuh apa-apa, kita tuh pengen kayak lo. Iya. Jadi guru juga, dan gue kalau jadi guru tuh kayak MC say kudu perfeksionis, puyeng pala ya kan. Udah ada hiburannya, ada materinya, ada gamesnya, ada hadiahnya. Gue mah kayak siaran, kayak siaran. Jadi lo kalau angket lo mah guru yang menyenangkan di sekolah lo ya? Kayaknya gitu sih, tapi nggak tahu anak nggak milih gue lagi, milih nggak lo? Cuman karena konteksnya kadang-kadang kalau kita dengar private party itu gimana? Iya, gitu. konotasinya negatif ya. Iya. Ya lo pikir aja nih, mama ngumpul ngapain gue tanya? Iya. Gak mungkin nokip ya kan? Iya, nokip bahasanya. Lo tahu banget? Lo pernah denger gak kata? Berada hari ini gue lumayan nervous nih guys. Lumayan kayak deg-degan sebetulnya. Karena memang ternyata ini senior gue. Di alma mater, di tempat kerja. Astaga. Terus juga, udahlah. Lo kalau menjadi ibu-ibu milenial baru pasti kontennya sering lewat di FYP lo. Atau di timeline Reels lo. Ada Tante Moji. Hai Zing. Pasti kadang orang nggak nih. Ini siapa ya? Cuman karena ngeliat timeline kan. Oh iya, gue pernah lihat konten ini. Dan kesian banget ya, gue skuter ya. Skuter selebriti kurang terkenal ya. Bener. Hawanya hawa radio ya. Langsung ya. Jadi gue mau ceritain sini, di sini teman-teman, Tante Moji ternyata satu kerjaan, yaitu sama-sama mantan penyiar Pop FM. Ya, tapi beda tempat pada era gue. Tante Moji senior banget lah pokoknya. Mohon maaf nih ya, kalau lu bilang senior, gue pikirannya nih tante tua banget gitu. Maksud lu kayak gitu? Enggak. Ternyata juga satu alma mater kampus sama. Dan gue juga ngakak sih. Iya. Dan ini ngobrol tadi secara offline. Karena kalau Pop FM gue tahu karena memang di profil Instagramnya ditulis. Ya, betul, betul. Cuman era itu kita berselisih tahun lah intinya. Tahun, ya. Bener. Tante Moji sekarang katanya lagi sibuk banget. Sibuk apa sih gitu loh. Sebelum kita nanya flashback lagi karir jadi content creator kok bisa gitu, tapi katanya lagi sibuk banget. Sibuk apa sih? Sebenarnya kenapa dibilang sibuk? Yang pertama, aku punya 2 orang anak. Wah, itu dia. Si Odi sama si Oi ini. Itu pasti sibuk. Sibuk, pasti. Lo tanpa kerja pun punya anak 2 udah sibuk. Sibuk. Apalagi yang berkarier. Nambah sibuk. Benar nggak? Nambah pilih-pilih tuh. Iya kan? Planningnya tuh. Terus? Nah, karena jadi RT itu dan gue juga ngajar. Kebetulan memang ngajarnya ini harusnya di 2 sekolah. Tapi karena lagi ngambil S1 yang kedua, makanya sekarang gue tuh ngajar yang di SMK aja. Jadi guru PKK. PKK itu bukan ala-ala ibu-ibu zaman dulu ya. Bukan. Ini beda kayak, dong. Produk kreatif. Produk. Kok jadi lupa gue namanya? Nah, itu dia tuh. Dia yang jadi guru, dia yang lupa namanya. Pokoknya belajar tentang kewirausahaan. Oke. Dan itu udah aku gelutin 2 tahun. Kalau sebenarnya ada lagi gue ngajar nih. Sebenarnya Sabtu. Setiap hari Sabtu itu gue ngajar broadcast. Tapi di SMA, Beb. Keren. Ini yang tadi gue ngomong secara offline. Lo kalau punya guru broadcast, seorang Tante Moji atau seorang content creator itu lumayan approve lah. Karena portonya kelihatan. Ya kan? Alhamdulillah. Ya. Kebetulan. Menjangkau lah. Atau setidaknya update akan situasi tren sekarang. Terus algoritma, insight, dan lain hal. Tapi kan kadang suka banyak di luar sana. Lumayan agak kuno nih. Iya. Tanggapannya Tante Moji. Tentang apa nih? Tentang guru yang ngajar broadcast tapi dia nggak mau update. Sebenarnya jujur guru-guru yang konten kayak aku yang beneran kayak di kelas itu setiap hari ya udah mulai banyak. Tapi memang yang kayaknya dan rata-rata pasti ada singgungan atau benang merah hiburannya. Iya. Tapi memang kenapa dibilang old school? Karena lihat deh guru-guru sekarang itu kan guru-guru yang dulu yang ngajar kita ya. Maafin nih Bapak Ibu guru ya. Pas era dulu aja kita merasa lama juga ya. Intinya tua kita ya. Iya. Ya pokoknya mungkin sebenarnya karena mereka juga sudah umur dan belum juga pensiun. Mungkin ini di masa-masa di penghujung pensiun gak sih? Benar. Emang lu kepikiran kayak gue bikin TikTok aja gak sih? Kayaknya enggak gak sih? Jadi jatuh kan gue. Tapi kan guru-guru sekarang udah banyak yang lumayan muda banget.
Iya, saking mudanya kadang mereka bikin konten kayak gue. Dan kalau menurut gue gini, justru kita melawan stigma guru tuh, gak gaul ya, gak bisa jadi teman. Nah iya. Karena lu percaya nggak, jadi guru tuh sebenarnya banyak kerjaannya. Wow. Banyak sabarnya. Itu ya, betul. Banyak ikhlasnya. Iya, betul. Bayangkan, misalnya di kelas, ini si Fulan ini biasanya ceria. Atau bahkan dia jadi suka rusuh di kelas gitu ya. Si tiba-tiba suatu hari dia diem, mau nggak mau kita sebagai guru nanya, udah kayak psikolog ya. Iya bener. Lu kenapa Tong? Iya. Iya nih tante, mak saya udah ada tuh cita-cita. Jadi tempat curhat. Bener. Nanti ada lagi tante, ayo kita ngonten. Ayolah ngonten, padahal udah capek, pengen ngoreksi, ayo begitulah. Kurang lebih. Jadi emang kalau guru sekarang itu kamu aku harus paket yang lengkap sih. Menurut gue tuh mereka harus bisa tahu si student tuh lagi boring nggak? Kalau boring ya jangan gitu, jangan dikasih materi yang heavy. Padahal itu ngaruh sama nanti target kita belajar capek, nyampe nggak tuh? Itu PR lagi juga tuh. Tapi di sini emang nggak bisa sih. Jadi apalagi terlebih tiap anak beda-beda kan? Iya. Iya, jadi lumayan agak susah menjangkau kalau bahasa KPI-nya. Ya. Kalau gue juga bingung kalau bahasa sekarang kan kurikulum merdeka nih. Iya. Gue sejujurnya tante, gue aja tuh baru tahu. Jadi teman-teman beranda, kalau di beranda nih ada anak magang. Lumayan agak rame anak magangnya. Gue pikir tuh cuman magang 3 bulan. Ternyata mereka magang 6 bulan dan full, nggak usah masuk sekolah. Sekarang 6 bulan? 6 bulan. Itu juga gue baru tahu. Ternyata dia bilang, itu kurikulum merdeka, Kak. Gue bener-bener, oh iya gue udah nggak ngejangkau lagi gitu ya kan. Iya. Itu lumayan lama. Kalau kita dulu, gue bahasa kuliah aja, magang masih kuliah. Mereka full jadi kesini doang. 6 bulan. Tapi memang yang namanya PKL sekarang tuh memang dia full gak ke sekolah. Bahkan ujiannya aja dibawa pulang ke rumah. Enak ya. Sebenarnya gini sih, nggak apa-apa juga sih mereka ya kan, karena PKL itu kan sebenarnya ilmu pasti yang mereka bakal sering ketemu gitu loh. Jadi pun kalau mereka nggak ujian, kalau menurut gue sih nggak masalah, karena mereka dapat ilmu lebih dibandingkan di sekolah. Jadi kalau di PKL itu lebih dapat bisa belajar langsung. Bahkan tugas akhirnya katanya karya. Yes. Jadi benar-benar kayak kuliah mungkin. Tante, ini agak-agak nge-cutting sedikit. Tante tumbuh besar di mana sih? Kenapa? Saya tuh tinggal keluarganya ceria banget kayaknya. Sebenarnya saya banyak problematika. Enggak gitu. Pokoknya kenal Tante Moji kalau lihat kontennya, ibu-ibu paling happy kayaknya. Nggak tahu ya orang kalau lihat gue kayak tante tuh ini banget sih positif. Mana tanya gue orang kos kumakan tiap hari yang lihat. Sebab aku pusing ya. Tapi emang gini nih, karena punya satu kakak, satu adik. Keduanya laki-laki, dan si kakak ini sebenarnya badutnya di rumah. Si adik tuh nimpalin, saya tuh penonton CCTV. Suka ngeliatin kok si Ate lucu gitu. Terus si adik tuh kok bisa nimpalinnya gitu. Dari situ kayak ini bisa nih kalau misalnya pas lagi MC atau lagi perform depan orang nih, udah aja itu kan keluarin. Sebenarnya itu sih yang menjadi menjadi penyemangat juga, dan si papa juga orangnya usil. Jadi kayak si Fadil Jaidi bapak saya itu orangnya. Pakmu. Iya, bukan pamunya, si Padilnya bapak gua. Si Padilnya. Yang usilnya dia zaman dulunya. Jadi dari situ aku belajar bahwa jadi orang yang menyenangkan itu sebenarnya nggak mesti nggak mesti kita dibayar dulu gitu. Emang ya udah lu happy aja. Ya lu tuan ke orang lain gitu. Itu sih prinsip keluarga kita kayak di Citerep ya. Citerep. Bogor tuh, Citerep. Jadi wargi Bogor. Jadi memang tumbuh besar di keluarga yang lumayan dekat, lumayan solid, lumayan hangat. Jadi hangat sih enggak ya, mak gue selalu galak ya. Nah, I'm sorry. Nah, akhirnya buat konten awal-awal siapa Kak yang ngusulin atau memang ngide sendiri? Ini jujur sebenarnya karena konten lo lucu-lucu sih. Iya. Oke. Sebenarnya awalnya tuh nggak ada mukanya, percaya nggak? Lo tahu nggak kalau di handphone iPhone itu suka ada emoji gitu? Oh iya tahu. Nah, gue tuh awalnya kayak gitu doang. Cuman misalnya gue konten julid nih, kata suami, Beb bikin ini Beb, nanti gue ngelakon itu. Kita dia edit, dia ngisi suaranya dibikin chipmunk, suaranya suara gue, mukanya muka gue, tapi kan masih animasi kan. Iya. Itu sempet gila juga, terus lama-lama berambah ke bikin lagu tapi mukanya emoji. Karena kebetulan pada saat itu gue lagi hijrah ya. Sekarang nggak hijrah, maafin ya Allah ya. Sekarang berusaha transfernya ditutup. Musim panas, musim dinginnya ditutup. Jadi pada situ gini, nggak mau, aku nggak keluar muka, ya udah aku butuh kamu doang ngelakonin. Dia suami yang lemputan si gue. Lah jadi suami sebenarnya.
otaknya laki gue, yang edit laki gue, yang syutingin laki gue. Enak banget. Pokoknya laki gue lope. Gila, punya support system yang bagus dan baik itu. Iya ya. Nah, suami maksudnya sih kenapa bisa ngide? Udah nih, istri gue jadiin talent aja nih. Itu sama kayak lo pernah jadi penyiar, lo pernah jadi co-host, bahkan news anchor pernah gue. Moderator jangan tanya, MC belasan tahun. Lo tuh nggak butuh apa-apa. Kita tuh pengen kayak lo. Iya. Terus gimana, Beb? Ya udah ikutin aja apa kata aku. Karena dia tuh orangnya melek banget sosial media. Karena gue udah punya anak 2, nggak nyampe gue kayak mending ngurus anak aja nggak sih? Iya, itu mama zaman now pada zaman dulu ya, yang itu gue pada sudah sangat hit sekali pada saat itu. Maksudnya sering MC gitu loh gue, anak kemarin keluar kota gitu sih. Kata suami udah mendingan kamu, ini kan anak ada 2 nih. Aku bikinin konten deh, entah kalau misalnya ini udah kelewat sayang. Lah suami kerjanya apa? Sosial media memang. Guru. Gila. Bisa nggak nyangka gue. Iya, ini emang hidup saya tuh dari dulu gak Iya. Kenapa suami melek banget sosmed? Karena dia merasa bahwa kita harus ikutin zaman. Oke. Dan jujur nih suami sebenarnya dia tuh arsitek. Cuman karena si papa ini ada sekolah, ya udah kamu belajar dulu deh sekolah deh. Dia nggak bilang ngelola ya. Jadi guru biasa dulu kita berdua sama. Kita ngerasain jadi guru biasa tuh, aduh. Bener ini ya struggling karena biasa entertain. Orang gue ketemu laki gue itu di panggung, gue MC, dia pemain band. Jadi frekuensinya sebetulnya sama nih backgroundnya, entertainment lah. Hobinya mungkin entertain tapi duitnya di pendidikan ya sayang. Tapi kan sekarang udah mulai merambah pelan-pelan sih. Dan suami akhirnya menyadari itu kalau lo bisa jadi content creator. Dan sekarang lumayan terbukti karena kita tahu TikTok lo aja 1,2 juta. Dan Instagram lo 186.000. 1,2 juta warga Bogor tuh semua ikut lo. Ikut ya, iya. Semua itu terus naik ya. Ini mungkin sekarang segitu, mungkin nanti tidak. Oh iya. harus ambisius ya kan? Iya, harus ambisius. Lo menyadari kalau memang ternyata pekerjaan konten kreator menyenangkan. Lo di followers berapa tuh? Ingat? 10.000. 10.000. Iya. Jadi pada saat itu gue pakai lagunya si Teh Meli, nanti coba aja cari deh videonya ada. Itu tentang mama yang rebahan mulu. Zaman pandemik gue naiknya, Beb. 2021, 2022 lah ya. Iya, 2002. Iya, pokoknya bulan Maret lah. Nah, jadi tuh aku pakai lagu si Teh Meli. Terus nggak tahu kenapa Teh Melinya ngeposting, udah sampai ke Rafathar hafal lagu gue. Ih, Rafathar, I love you. Cipung. Semua. Cipung belum ada. Cipung belum ada ya. Masih Rafathar doang ya. Ya udah situ tuh repost itu naik ke 10.000 tuh kayak itu perasaan yang katanya orang overthinking gak bisa tidur tuh ada gue sama laki gue apa begadang jam 2 mikirin besok bikin apa lagi ya. Lo lihat notifikasi terus nggak? Wah, kayak saya terjun. Iya. Dan akhirnya lo mikir sama suami lo, besok bikin konten apa lagi, itu lo mulai fokus di situ. Gua enggak, laki gue yang mikirin. Anjir. Enggak, konten lo ibu-ibu, sedangkan laki lo adalah seorang pria gitu. Kenapa bisa menjangkau? Ibaratnya kayak pelawak nih, kalau biar update terus lawakannya harus nongkrong dong. Ya kan harus nongkrong sama yang grassroots, sama yang bawah. Kenapa suami lo ibu-ibu banget itu loh dengan gue. Dipertanyakan juga sama gue. Dia laki apa bukan? Iya. Kenapa suami lo? Kenapa suami lo ngejangkau gitu? Mungkin gini, dia kan guru. Jadi dia sering ketemu ibu guru yang sering curhat kali ya. Guru juga mungkin banyak ibu-ibu guru yang suka, namanya ibu-ibu kan suka guru gitu ya. Kayaknya ditampung dah sama dia itu setiap hari. Cuman dia kayaknya ngegeser sedikit, jangan ibu IRT yang ibu guru, tapi IRT yang kebanyakan aja. Dan dia memang update dia, walaupun umur dia sekarang sudah 43 ya, tapi dia kayak, Beb, ada yang terbaru, Beb, ini Beb, kamu bikin ini Beb. Tuh masih dia intervensi sampai sekarang. Keren. Jadi sebenarnya otaknya tuh awalnya dia, makanya gue sempat lost soul juga sih, ini gue harus kemana ya. Pas udah pandemik kan laki gue udah mulai kerja kan. Ya udah akhirnya mau nggak mau si suami itu bilang udah cari tim deh, kayak gue kagak mampu, orang sampai jam 2 mulu kita ngedit, gue yang kan pala ya, gue sih nemenin doang, dia ngedit. Enak. Ya emang kayaknya kebiasaan nge-MC dia kan kalau gitu ya. Iya, entar ini ya, tante. Oke, siap. Tinggal disuruh doang kan. Jadi kayaknya itu ke bawah sampai gue bikin konten. Akhirnya gue sempat struggling juga tuh, konten tim. Akhirnya kenemuin emang kayaknya nggak bisa kalau otaknya itu dari si tim kita, memang harus dari kita kan. Iya. Dan akhirnya gue belajar lagi. Emang gue mau belajar mulu ya. Udah S1 gue belajar, S2 gue belajar, S1 gue belajar lagi sekarang. Laki gue udah nawarin S3.
Serius? Iya, pala gue puyeng sekarang. Beb, kapan mau S3? Jeda dulu setahun boleh kagak? Tapi lumayan well educated juga sih. Karena gini, kita masa depan gak ada yang tahu. Iya. Terus content creator yang kayak gue banyak. Banyak banget. Terus yang emak-emak doang, let's say misalnya yang menguak kehidupan emak-emak banget tuh udah banyak. Gue tuh maunya yang coba kali nanti ada yang singgungannya kayak gue tapi sekolah gitu. Ya gue nggak bilang IRT nggak sekolah ya. Catat. Tapi kadang-kadang konten yang lumayan agak emak-emak tapi sekolah kan kadang suka nggak dapet tuh engage-nya. Nah, cuma kan masa depan kita nggak ada yang tahu. Iya sih. Karena gue lihat dari teman-teman S2 gue, teman-teman S1 gue juga banyak yang ibu-ibu macam gue tuh yang pada sekolah-sekolah lagi aja gitu. Padahal dia ujung-ujungnya apa? IRT sama kayak gue. Tapi gitu. Lo nggak bosan belajar? Sejauh ini enggak. Tapi emang S1 yang kedua kayak lo ngerti gak sih dosen S1 yang baru gitu? Tahu. Kayak apa? Ya pokoknya mah harus baik-baik dengan mereka. Ibu, bapak, dosen, I love you. Berarti suami udah nyuruh lo S3. Waktunya masih bisa kebagi tuh. Makanya nih S1 ini kan lagi mau skripsi. Jadi nanti emang niatnya jeda setahun dulu, mau benahin lagi si sosial media. Maksudnya kalau mau nambah tim jangan langsung nambah dong gitu. Iya. Kayak lu apa sih deskjobnya gitu kan. Nah terus setelah itu udah rapi, bukan ninggalin sih. Kan udah jalan tuh. Nanti baru insya Allah ngambil S3. Punya mimpi gue, kayaknya keren gitu. Dokter Nurul Yafalah sebelum umur 41. Ya kan kayaknya keren aja gitu. Atau mau ambil dokter kayak pejabat kita cuman 2 bulan. Boleh, ada orang dalam nggak? Tolong nomor di bawah ya. Ntar saya mau. Yang dipertanyakan banyak orang. Aduh. Ngeri ya masih aman ya. Gue mau nyari aman, emang aman hidupnya. Gue agak resep, bener dah. Gue mau aman-aman aja sih, bener. Nah kan gue juga mau jadi Pak Menteri bisa dokter. Semua keinginan sama, ya kan? Berapa tim sekarang isinya? Tim 2 paling lah. Berdua? Tadinya 4 gue. Oh 2-nya lo kick. Kayaknya kurang semua. Efektif ya? Yes. Itu gue bilang lagi benar-benar. Iya. Berarti 2 itu yang lumayan tesnya sama, frekuensinya sama-sama kalau. Lagi dicoba. Oh, baru berjalan. Ini yang gue bawa ini lagi dicoba ini. Ibu Ica. Berarti dia tim lo mencari reference konten. Nah, itu dia. Setelah gue ngobrol sama teman-teman yang sudah paham tentang, maksud paham sih. Udah banyak lah gitu pengalaman dia ya. Kata dia emang soalnya nggak boleh di tim lu, harus di lu. Nah gue itu kan jadi IRT, jadi guru juga. Dan gue kalau jadi guru tuh kayak nge-MC say, kudu perfeksionis, puyeng pala ya kan. Udah ada hiburannya, ada materinya, ada gamesnya, ada hadiahnya. Gue mah kayak siaran, kayak siaran. Jadi lo kalau angket lo mah guru yang menyenangkan di sekolah lo ya? Kayaknya gitu sih, tapi nggak tahu anak nggak milih gue lagi. Milih nggak lo? Tapi lo merasa nggak lo termasuk guru yang galak atau menyenangkan? Kata anak-anak kalau galak banget, kalau menyenangkan banget. Jadi gue bisa jadi 2 mata pisau gitu loh. Anjir, di tengah-tengah tuh posisinya tuh. Karena gini, kalau galak nanti juga nggak baik buat anak-anak, jadi takut kan belajar. Lu pernah kan ketemu, aduh guru killer lagi kan, aduh gue gimana ya? Belum apa udah gini, udah gemeter ya kan. Iya. Gue pikir kayaknya pada waktunya kita marah. Kalau pada waktunya kita have fun, dangdutan gue di kelas. Bener, gue mah tanya anak-anak gue. Kenapa nama Instagram lo Tante Moji? Nah, ini jadi awalnya kan kalau gue nggak mau keluar muka ya jangan pakai nama gue dong gitu. Karena kan suami bilang udah deh, gue bikinin mau namanya apa, nanya gitu. Gak mau pakai nama sendiri Abe, lagi namanya Nurul kan kayaknya kampung banget nih, maaf ya nama Nurul ya. Gue kampung pada saat itu, karena gue bangga Nurul, gue Nurul. Dan Nurul. Betul. Jadi itu awalnya nggak tahu kenapa si suami itu dipanggil di sekolahan dia itu Om Ica. Iwan Cakrayana Ica. Oke, Om Ica. Om Ica ini tuh kan dirinya gue ya. Masa dia om gue ibu kan kayaknya gue kayak emaknya ya kan. Akhirnya udah panggil tante aja deh. Akhirnya anak-anak pas gue ajar di broadcast itu yang di SMA, panggil gue tuh Tante Nurul. Terus kata aku gini, Beb, boleh nggak sih jangan panggilnya misalnya apa gitu, pakai tante aja boleh nggak? Ya udah boleh. Ya udah maunya belakangnya apa ya, karena dari emoji jadinya Tante Moji. Gitu. Gitu. Nah, lo kenapa bener-bener sama sekali maksudnya nggak bergaul sama ibu-ibu atau nggak tahu kayak apa yang lagi di grassroots ya, lagi rame sama ibu-ibu? Tahu gua. Tahu. Cuman memang suami itu
gue bilangnya konseptor dia. Ini kayaknya harusnya dia yang undang laki gue nggak sih, bukan gue? Nggak apa-apa. Kan lo jadi talent. Iya. Pokoknya tuh kayaknya memang kalau menurut gue laki gue tuh bisa mengkonsep sesuatu dan akhirnya jadi sesuatu gitu loh. Jadi lo secara pendistribusian bingung ya kasarnya. Iya. Tapi laki lo menyederhanakannya. Misalnya gini, dan emang gue nggak bisa punya ide dari awal. Misalnya gue harus lihat sesuatu, dengar sesuatu, dikasih tahu sesuatu, nanti gue kembangkan. Itu gue pinter parah gue. Tipikal trigger ya. Iya. Iya. Gak bisa dari awal yang idenya apa ya tante? Bentar ya gue itu dulu semedi dulu apa ya. Iya. Tapi banyak sih memang ada beberapa tipe orang yang coba dari lo dulu deh. Yes. Kalau dari baru nanti gue kembangkan. Gue kembangin. Dan itu lumayan lucu. Kayak gue yang sebagai pria juga ngeliat, ini ibu-ibu banget nih yang kayak gini nih, ini ibu banget nih. Tapi lo jadi biang gosip gak? Di antara circle ibu-ibu lo. Karena kan lo konten lo ibu-ibu banget. Ya kita datangkan teman saya Besti, masuk Besti. Segibah apa gue? Sama lah, semua ibu-ibu pasti gibah. Bohong, kalau aku mah nggak pernah gibah. Dipertanyakan kejujurannya ya. Bohong. Sama lah. Sama ya. Apalagi kita kalau punya musuh bersama. Itu The Avengers itu, Bray. Itu nggak bisa dikalahin itu. Udah kayak gayung bersambut. Nanti gue ngomong A, dia ke B. Gue ke B, dia ke C. Oh, mantap pokoknya. Vibe-nya kayak vibe langsung negatifnya dapet nih. Positivity-nya nggak nyambung. Tapi, wah ini adalah makanan aku. Ini biar kenyang hari ini. Itu bener sih. Kayaknya semua sama deh. Nggak gue doang. Tapi kadang pria juga. Bahkan gue ngomong, emang nilai... Laki gue enggak loh. Nggak, masa? Apa gue nggak tahu ya? Nggak mungkin. Gimana juga? Nggak. Nilai tukar paling lumayan seru kalau lagi nongkrong ya gibah. Oke, ngomongin setama temen apa figur orang yang figur orang kayak kalau itu ya. Atau mungkin ya macem-macem yang atau temen deket temen lo kayak pokoknya ya maksudnya temen deket tuh artinya sahabatnya temennya dia nih dia omongin, diiniin terus kita ya kita nambahin aja. Kasih bumbu aja. Ada kan kayak gitu kan. Iya. Padahal kadang-kadang nggak berkaitan langsung. Cuman demen aja tuh buat digoreng-goreng. Nambahin aja biar sedep ya kan kayak micin. Tapi berjalannya waktu Instagram lu bukan lumayan lagi udah banyak banget. Followers Instagram juga udah banyak banget. Alhamdulillah. Ketakutan apa yang paling lo hadapin sekarang? Yang pertama ini kan salah satu kerjaan buat gue dan tim gue. Makanya gue kenapa dibilang sibuk sebenarnya bukan sibuk literally sibuk ya. Gue tuh bekerja keras untuk bertahan di industri ini karena jujur udah banyak banget yang udah lama banyak yang udah besar banyak artis juga banget yang mirip kayak gue banyak banget dan gue gini kayak nggak apa deh gue siap bersaing buat tim gue karena memang lagi-lagi gue tuh memang pengen punya kerjaan tuh yang jangan cuman orang earn money udah gitu. Yeah, ada lalu berkahnya sama gue apa gue nanti sering ngewejang lo gitu atau ngasih masukan lu tuh kayak gini deh mendingan atau mungkin kita sharing tentang hal-hal yang baik. Sebenarnya agak-agag palsu tapi emang gue kayak gitu orangnya, percaya nggak lu? Gue percaya sih. Kayak, ada sisi lain memang. Iya, di semua konten kreator juga ada sisi lain. Iya. Jadi jangan cuma nyari duit, nyari viral. Kalau bisa lu nggak dapat apa-apa di gue, mana nggak usah gitu. Dan gue juga suka sama Allah gitu. Ya Allah, kalau emang tim gue ini baik, dekatkan sama gue. Kalau enggak ya silakan jauhkan dengan caramu. Gila, Tante Moji tuh. Itu sisi lainnya Tante Moji tuh temen-temen. Kok jadi serius sih gue deh? Gue biasanya gak pernah serius loh. Jadi lumayan jariah ya. Iya kan bahasanya. Karena kita harus mikirin akhirat, Beb. Iya bener. Kalau lu mungkin jauh, gue kan siapa tahu gue kan tinggal deket lagi. Sama, semua orang juga sama. Gue selalu ngomong ya sama konten creator. Misalkan kayak gue undang food vlogger atau bahkan sama kemarin sempat ngobrol sama Santo Suru. Gue bilang, gila. Di lain hal, insya Allah pahala lo banyak sih. Amin. Karena maksudnya ngasih banyak manfaat juga buat orang. Amin. Semoga ya terus kayak gitu ya. Amin. Terus yang klien juga misalnya konten kreator food vlogger ngangkat UMKM yang lain karena konten lo mungkin dia jadi rame, kita nggak ada yang tahu gitu. Ya, cuman lumayan bermanfaat dan haru misalkan ada orang terdekatnya yang nggak ada kerjaan diajak atau benar. punya potensi ya udah ikut aja sama gua. Iya kayak gitu kan banyak pasti lo pernah ngerasain kan. Yes. Ya kan? Tapi memang namanya human. Iya. Ya kadang kayaknya baik. Ternyata enggak. Tapi lo ngumpul nggak sih sama konten kreator yang lain atau memang ada circle-nya nggak?
Ini karena kita mama, ini hal baru juga nih buat gue. Walaupun gue udah hampir mau 5 tahun ya menggeluti ini. Sebenarnya akhirnya terbentuk sendiri bahwa gue punya teman. Gue kalau mau konten sama sini aja kali ya, karena benang merahnya sama. Jadi akhirnya ya udah nih, ntar gue sama dia nih pernah main. Kalau gue tuh tipe gini, gue main ke rumah dia, mau main aja gitu, makan bareng gitu, apa ngobrol, lo ujungnya pasti konten. Akhirnya kolaborasi. Tuh nanti nemuin tuh, oh ini cocok, ya ini enggak, ini cocok, ya ini enggak gitu. Akhirnya membuat kalau misalnya kan bertukar WA pasti kan. Dia ntar bikin satu, jadi dia lagi sakit, mungkin dia nggak diposting. Karena kan kadang banyak beberapa konten juga yang apa ya, yang nggak diposting karena emang dia buat nyari duit aja gitu, buat ngonten aja gitu, kreator aja. Jadi kadang lu sakit apa kok? Gua kan nggak tahu karena nggak di IG nggak ada kan. Iya gue gini nih. Jadi akhirnya yang dibilang circle tuh adalah ya gue peduli aja sih sama teman-teman gue yang sesama background kerjaannya kayak gue. Karena kalau circle mama tuh nggak kayak lu pada zaman dulu kan, zaman gue dulu kan nongkrong ngopi gitu kan, ketemu nggak kayak gitu beb kita tuh. Jadi kalau misalnya kita ada acara, lu diundang nggak? Diundang, nanti kita ketemu ya, main ngobrol gitu. Jadi memang ada tujuannya doang, ada acara, nggak muluk-muluk. Ngopi yuk, ngopi nggak pernah. Pun ngopi misalnya gini, kita ngopi yuk, ntar kita ada konten di depan bartendernya. Itu kayak gitu emang. Ujung-ujungnya jadi memang kerjaan juga sih, karena kita tuh sebagai mama nggak boleh ninggalin rumah gitu aja kan. Jadi izin sama suami pun, beb aku ketemu sama sini ya, tapi nanti sambil konten ini. Jadi sebenarnya alasan aja, betul. Tapi kan konten juga. Ya mama juga pengen ketemu sama teman-teman yang juga pusing mikirin konten setiap hari apa ya gitu ya. Walaupun sebenarnya semuanya itu dekat sama kita kan. Ya udah akhirnya kita dibilang berteman konten tuh ya yang cocok-cocok aja gitu loh. Sama juga mungkin kayak apa ya, ini juga seleksi alam juga ya. Akhirnya pada akhirnya kan. Jadi kalau memang kayaknya sekali dua kali gue kurang cocok deh. Mending yang lain. Terasa kan? Berasa pasti. Dan gue punya pengalaman punya tim sendiri itu udah kayak keluarga. Dan gue memang orangnya suka kayak keluarga gitu. Sampai domel sama suami, lo kalau punya tim jangan kayak keluarga, profesional aja. Aku tuh nggak bisa. Nggak bisa sih. Kenapa ya? Nggak, karena mungkin ikatan lo karena emak ya. Mama juga ikatannya susah, beda memang. Kalau cowok kan kadang logisnya aja kan, pakai logikanya aja nggak bisa. Domelin gue, lu tuh jangan kayak gitu, mati lu tuh udah nggak usah sosok ngasih, jangan sama mereka. Gue karena gue emak tadi kali ya, jadi susah ya. Ya akhirnya gue ngerasain bahwa gila orang tuh kadang ada yang baik bisa berubah jadi nggak baik banget gitu. Apa guanya yang terlalu berlebihan mikir ke dia baik gitu ya, gitu sih. Overthinking. Enggak, jadi emang dia tuh baik, tapi tiba-tiba hianat. Itu gue ngerasain tuh, gue bilang ya Allah kenapa di umur gue yang sudah tidak muda lagi ini gitu ya harus ada drama kayak gini. Iya, malah zaman gue dulu kayaknya santai-santai aja, kayak santai, kayak aman-aman aja gitu. Kenapa dikasih tahu orang yang diam-diam tiba-tiba minjem duit gitu. Ada banyak gue. Akhirnya kan gue angkat tuh konten duit, udah ada yang minjem duit, makasih ya konten gue ya, gara-gara konten gue gak ada yang minjem duit sekarang. Semuanya kesindir tuh. Iya. Saudara, semua tidak terkecuali. Udahlah, nggak lagi deh kalau ujung-ujungnya dikontenin deh. Tapi dengan followers banyak, ada nggak yang suka DM aneh-aneh dalam artian kayak cium aku dong? Bukan. DM minta sumbangan kan? Oh iya ada. Macem-macem lah bentuknya. Tapi untungnya sekarang di restrict ya, bisa ya. Bisa. Jadi dia nggak tahu. Pokoknya kita taunya dia ditutup aja dari kita. Lo tapi pernah ngajak followers lo ngumpul nggak sih? Pernah. Waktu. Karena kan gede banget ini kan? Pernah di Cibinong, tapi salahnya. Kenapa lo bilang Cibinong, salah? Iya kan Cibinong jauh dari mana-mana ya. Sih. Dan ternyata followers gue tuh banyaknya memang justru Jawa Barat tuh banyak, tapi nggak sebanyak kayak misalnya di Medan, Surabaya gitu. Oh gitu. Percaya nggak? Berarti di luar Pulau Jawa? Iya banyak banget. Serius? Iya, kok juga kaget. Kan demografi kelihatan ya? Iya kelihatan. Ya ada, Jakarta ada. Cuma maksud gue di sana pun lebih gila lagi, dan mereka lebih cinta sama aku. Maksudnya lebih gini, loyalis ya? Iya, udah kelihatan bahwa dia tuh ngikutin banget gitu loh. Ya itu berkah ya, berkah dari Tuhan ke gue lah. Itu ngajaknya waktu itu lo ngajak makan kah? Atau ngajak kayak hangout aja biasa? Sebenarnya ngelihat kenarsisan gue sih. Gue kerja sama, gue jadi BA tuh udah salah satu inilah. Oh jadi ini campaign juga ya? Enggak campaign. Gue bilang gue pingin bukber. Ayo dong lu bantu gue kan BA lu gitu. Terus dia support tuh barang-barang deh. Iya. Terus tim gue yang si berempat itu dia yang ngurusin semuanya, hotelnya semuanya. Berapa orang?
Ada 35. Ini private party aja. PDD kali ya. Jangan dong. Nanti lu masuk itu dong, masuk hutan lu. Enggak. Gila private party gitu. Tapi memang bener sih bahasanya private party karena ya, emang nggak boleh mama gaul seperti itu. Boleh kan? Cuman karena konteksnya kadang-kadang kalau kita dengar private party itu gimana? Iya, gitu. konotasinya negatif ya. Iya. Ya lu pikir aja nih mama ngumpul ngapain gue tanya. Iya. Gak mungkin nokip ya kan? Iya. Nokip bahasanya. Lo tahu banget. Lo pernah denger gak kata-kata nokip? Coba lo. Anjir lama banget. Ini anak-anak yang di belakang kamera gak tahu nih bahasa nokip. Gak ada itu nokip. Tuh gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Lo bahasa lo lama. Translate ya. Lo bahasa nokip. Lama banget. Orang bilangnya apa emang? Minum aja kali biasa. Minum. Lu kalau mabak bilangnya apa? Minum minum tuh. aja. Pasti. Enggak, nokip ya keren ya. Bahasa aja. 30 orang itu lo sewain hotel gitu? Enggak, jadi dia memang datang aja ke acaranya. Terus gue jamu dia dengan performance. Gue kebetulan pada saat itu lagi viral tentang parodi lagu. Iya, parodi lagu. Dan sekarang gak laku, say, karena gara-gara Pak Ahmad Dhani ya. Iya. Yang apa tuh? Hak cipta ya. Jadi gara-gara hak cipta suami lu juga dukung, jadi lu nggak terlalu menekankan lagi untuk parodi-parodi lagu. Jujur sebenarnya suami sampai sekarang masih penasaran. Sungguh mati aku jadi penasaran. Oh, tapi lu tahu lah. Gue tahu tentang bukan era itu, gue nggak tua, cuman tahu lah gitu. Kalau tadi lu bilang, lu nyadar gak sih ketika lu ngomong bahasa nokip? Oh iya udah lama, lu nyadar gak sih itu? Nyadar kan? Tahu nggak tahu. Kok tua banget ya? Ya kan, makanya gue bilang bahasa lu tua banget. Apa yang di belakang kamera gak tahu. Itu kita setua itu, Nan. Iya kan? Kita tuh setua-tuaan itulah pokoknya. Nggak, tetap muda, tetap update. Nah, tapi biasanya ada gak sih ibu-ibu yang merasa nanya ke lo kayak, kok lo bisa sih ceria kayak gitu? Gue pengen deh se-update itu. Almost every day semua orang bilang, tante vibes-nya positif banget. Iya, gimana Alhamdulillah, makasih banyak. Gimana sih? Nggak tahu sih, karena aku pikir gini. Tadinya jujur aku tuh curhat apapun. Lagi marah-marah curhat gitu. Lagi senang-senang. Nah sekarang tuh baru seminggu ini jujur aku baru kayaknya jangan share yang sedih mulu deh. Maksudnya kalau emang mau sedih ya mau diapain gitu. Orang tuh yang didapat, ya gue tuh kayak emak kebanyakan sebenarnya. Memang suka curhat di status WA gitu. Paham gak sih lo? Iya, paham. Masyarakat tabarakallah, lagi di puncak nih, tahun guys. Ya sih. Mama lu kayak gitu kan? Sama, gue juga sama. Akhirnya kesini-sininya kayak jangan deh. Memang harusnya gue tuh meng-create sesuatu yang orang tuh jadi seneng ngeliat gue. Tapi jujur gue dari awal punya sosial media bilang, kalau itu bukan lu jangan dilakuin. Jadi be yourself aja. Sentuhan-sentuhan konten pasti ada. Bener gak sih? Bener. Cuman karakter lu ya diri lu aja. Karena gue seharinya pun sama orang kayak gini. Lo bayangin kalau misalnya gue mau pulang sekolah dari misalnya lantai 4. Gue turun nih lantai 4 kan ketemu orang banyak. Nggak nyampe-nyampe gue setengah jam. Ngobrolnya banyak. Tapi emang tipikal emak-emak kan gitu semua Kak, yang nge-update di mana-mana. Tapi lo sadar nggak? Kan lo sekarang jadi mama ya. Ketika pas muda dulu, lo sering nggak ngejekin mama? Ih nggak bakal gue nanti tua kayak gini. Nggak bakal. Ini norak banget. Ya udahlah namanya juga ibu-ibu wajar. Terus lo nyampe akhirnya di fase yang lo mama juga gitu. Yes. Iya kan? Kayak nelen ludah sendiri lebih tepatnya. Lo tuh kacamata mama yang kotak, yang segede kotak gitu. Terus ininya coklat tiba-tiba gradasi jadi tipis itu. Terus sekarang gue pakai buat konten gue. Kayak ngapain lo pakai? Lo dulu menghujat mereka. Tapi emang mama tuh unik sih. Iya kan? Maksudnya gue juga bilang ke istri gue kayak ngomong dasar mama banget. Terus gue kadang suka hati-hati. Nanti lo ada atau nyampe aja di fase itu ketika anak lo udah sekolah, terus lo ngumpul sama ibu-ibu sekolah yang lain. Lo kayak gitu. Biasanya tuh tanpa disadarin kadang-kadang kan? Iya. Ya, jadi naluri sebenarnya kayak memang gini, kayak menjamur ya. Mungkin tadi kita nggak kena si jamur itu, lama-lama jadi kena si jamur itu rambut gue. Iya sih? Kayak ya udahlah, ya inilah emak-emak gitu. Memang serumit dan seunik itu. Nah, iya itu dia. Pokoknya kalau the power of mama tuh perihal juga ini macam-macam berkendara. Ya, itu paling. Terus menawar harga. Itu semua ada di jiwa emak-emak. Padahal dia kalau di mall nggak pernah nawar ya. Mahal beli-beli aja ya. Bener kagak? Mama ada gengsi kalau di mall. Kalau di pasar beda. Bang, kalau bisa tambahin tomat, Bang. Itu strateginya banget. Gue bilang lama-lama abangnya bangkrut. Udah bangkrut. Nggak mau lagi ketemu ibu-ibu kayak lo. Kagak lagi. Dan gue ngelakuin itu.
Terus pas sadar pas habis beli, ngapain gue segitunya ya? Ya elah cuman beda 3.000. Sampai segitunya. Sampai energi gue lumayan habis. Akhirnya 4.000 sekarang ya kan? Tapi lu di circle lo termasuk yang lumayan agak ngelit gak sih di antara mama yang lain? Iya, pokoknya kalau nggak ada gue katanya nggak rame, katanya ya. Iya. Dan pasti gue ngajak, TikTokan yuk gitu. Mama seneng banget tuh. Oh yuk kita sama ngapain? Kalau misalnya ada yang kan suka ada yang cari itu ya. Tapi gue gak mau joget, tenang. Gue punya solusinya. Gue mah selalu ada aja otak-otak gue. Kalau kata si kamarologi, gue katanya si kamarologi suka bilang sama gue. Kata si Agung, lu memang gila-gila gimmick. Gue suka karena nge-MC saya. Iya benar. Nge-MC kan banyak gimmicknya. Jadi biar nggak kaku. Iya. Betul. Dan kita juga kayak udah nyari napas dulu kan, nge-dance dulu sebelum kita kerja gitu kan. Iya. Seragam udah belum seragam? Seragam apa nih? Mama kalau kumpul kan biasa ada tuh pakai seragam. Lo tau gak sih kalau yang di luar kota tuh ada yang pakai seragamnya orange semua atau macan tutul atau macam-macam. Itu zaman gue dulu antar anak TK. Karena gue sudah mulai ngajar banyak, qadarullah gue dihindarkan dengan mama macam itu lagi. Tapi jujur gue dulu pernah. Tapi termasuk brand image juga dong kalau sekarang ya kan? Iya. Nggak mungkin lah. Tapi memang ini sol aja sih gue. Ini solnya, lihat aja tuh. Mana ada ya kan? Tangan, ada pinknya, ada hijaunya, ada birunya. Bener. Ini ada ininya. Nyambung, ini ada semua betul. Dan ya udah, ya pokoknya gitu aja dah. Termasuk bando lo sekarang. Kenapa lo sekarang pakai bando? Lo dulu suka mengidam-idamkan hadiah nggak sih dari orang tua lo? Kalau dapat hadiah tuh dari seorang pasti kayak, aduh gue happy banget. Happy, apapun bentuknya mungkin ya. Iya. Dan gak tau kenapa pas gue lihat Pita tuh gue selalu happy aja karena dia pasti nempel tentang hadiah gitu. Iya. Kata-kata hadiah. Entah di luar jadi bungkus kado. Iya. Pokoknya yang ada Pita-Pita itu pasti hadiah ya nggak sih? Jadi lo apa nih menghadiahkan buat orang-orang gitu? Karena di DM gue suka bilang, tante ya ampun kalau nonton tante tuh langsung happy. Gue tuh ngerasa gitu mulu. Gue pikir deh sekalian deh gue jadiin hadiah buat lo aja deh gitu. Nah makanya gue pitain pala gue sekarang. Puas kalian. Jadi lo akan nge-branding diri lo pakai itu? Ya insya Allah gue akan komitmen, doain aku ya. Abis ini ngeluarin bener-bener brand nih. Iya brand ini. Iya. Nanti semua anak kecil mama pada pakai ginian ya saya. Kita Tante Moji. Amin. Lo tau kan kalau yang di pasar ASMK tuh yang suka yang banyak mainan kalung-kalung kita. Ala Cempaka Putih atau di ITC kan. Iya. Jepitan Nagita lo enggak? Iya. Pita Tante Moji. Amin ya Allah. Jadi brand image ya kan. Tapi ngomongin brand image, penting nggak menurut lo jadi content creator ada brand image ya? Akhirnya lately gue pikirkan ini penting. Terlalu banyak content creator yang emak-emak, lo yang jadi content creator yang mirip-mirip kayak gue, cari ciri khas lo apa. Jadi kalau misalnya lo pengen bertahan, gue rasa kita harus punya hal unik yang orang nggak punya. Dan gak semua orang mau pakai ini ke mall. Iya. Iya, nggak semua orang mau pakai ini ke sekolah sambil ngajar kan. Lo pakai? Enggak sih, konten dong pas konten dong. Cuma gini, PR juga kan kayak entah kepala sekolah lewat gue lagi pakai, tanya tim gue, ibu nggak malu? Enggak, biasa aja. Saya yang malu bu. Kadang-kadang lewat malah gini. Ngeliatin saya bu, nih bu, enggak ngeliatin gue Hesti, udah lu hirain aja. Tapi saya yang malu bu. Tapi emang jiwa konten kreator tuh percaya dirinya nggak ada yang punya tuh. Iya. Ya kan lo menyadari itu nggak sih? Bener. Tapi memang karena pada dasarnya kita nge-MC ya. Iya. Jadi kayaknya PD mah biasa. Ya emang begitu kita ya. Cuek-cuek aja sebetulnya. As long as gue tidak membuka aura gue gitu ya. Ini karena usaha transfer lagi ditutup aja nih. Cuek. Ketahuan gue. Iya benar sih, selama nggak merugikan kan. Betul, dan memang gue selalu menjaga hal yang menurut gue ini nggak boleh, tapi kalau ini boleh, ini ada lah pasti ya. Ada prinsip lah. Iya, ada prinsip yang bisa dilewati. Gue ini boleh deh kelihatan, tapi yang ini nggak mau ya gue. Gitu. Kan konten, endorse juga banyak-banyak langsung aneh-aneh gitu. Nanti kita ini ya untuk pembersih ketek, gue nggak tahu gimana, ketek gue kan begini modelnya. Lo pakai ketek kucing aja digituin. Akhirnya pakai ketek tim gue. Sumpah, beneran. Tapi ya udah terima aja ya endorsement itu ya. Iya. Lo terimalah duit, Hanan. Lo pertama dapat endorsement di followers berapa? Ingat gak? 10.000. Endorse apaan? Ucapan ulang tahun. Lo kayak orang-orang Afrika itu. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Kurang lebih kayak gitu, tapi karena gue emoji, jadi gue kayak gitu. Hai. Iya. Happy birthday buat kamu. Suaranya cipang. Tapi itu banyak yang order. 200.000 satu konten sehari bisa 6. 1,2 ngucapin ulang tahun. Artis greetings gratis semua loh. Halo selamat ulang tahun buat kamu. Gue pakai emoji. Udah jadi duit ya. Itu enggak, siapa pertama yang ngide itu personal?
laki gue dibilangin. Enggak, mesti apanya? personal yang mesen untuk ucapan ulang tahun. Enggak gini, tante terima nggak kalau misalnya ngucapin ulang tahun tapi pakai emoji? Terima, ada duitnya nggak? Ada kak. Ya udah, ayo. Berapa emangnya? 200 kita mau. Ya udah 200 ribu gue. Oh, jadi yang menakar tuh sebetulnya mereka. kliennya, bukan lo pribadi. Gue sih pengennya sejuta ya, cuman kan nggak tahu diri ya. Tapi mereka yang bilang 200 ribu udah kak. Oh ya udah 200 ribu tuh sering setiap hari. Ya Allah, easy money ya? Iya, easy money. Asli luar loh. biasa. Itu pandemik, kita lagi gabut. Kita kena COVID 2 kali. Jadi udah dapat 2 SKS ya. COVID kemarin. Lo bayangin. Tapi kerjaan kita gitu aja. Lagi pandemi, kerjaan lo ngapain ngucapin ulang tahun? Sehari dapat 1.200.000. Uang, aduh, dari mana yang ngasih 1.200.000 buat ngucapin ulang tahun? Ini paling aneh nih, pakai bahasa apa ya? Makassar kalau paling aneh. Terus gue logatnya gimana ya? Cari di Google. Ya, gue lagi nyari Google ya. Akhirnya revisi mulu. Udah Beb, gagalin aja kagak ngerti gue. Lo refund? Iya, nggak refund. Akhirnya dia bilang, "Udah Kak, nggak apa kayak gini aja, kita juga suka kok." Karena dianya suka sama konten kita. Iya. Dia pas ucapin kayak, "Ih, kalau bisa gitu." Pertama kali kan lo bilang, lo kalau bikin konten kan dari yang filter emoji ya? Iya. Ketika lo menampakkan diri, orang-orang kaget gak? Ternyata lo tau gak, gue sempat di sela-sela gue sebelum keluar muka itu, gue suka live. Oh. Kayak Bunda Korla gue. Iya, itu lumayan rame sebetulnya Bunda Korla juga. Gila, gue live itu pada saat itu 2.000 sih. Tapi buat gue itu gede banget. Gede. Untuk konten 10.000, ya gak sih? Itu udah berapa persen dari total followers kan? Dan itu mereka nontonin, nanya gitu. Kata gue gini, kayak artis gue ya. Live TikTok gak lo sekarang? Dulu belum TikTok, sekarang enggak gue. Enggak. Jualan kalau mau live TikTok. Oke. Jualan aja lah. Berarti kerja sama brand? Sama TikToknya. Sama TikToknya. Oh gitu. Kenapa lo nggak mau live TikTok? Nari-nari minta beras itu? Capek tahu. Capek sih. Kalau siaran masih ada lagu. Iya. Kalau live TikTok nggak ada lagunya. Lo berhenti 1 menit. Bener. Kena itu violence. Gila. Tapi sekarang semua mantan penyiar rata-rata juga live siaran. Live siaran? Iya, di TikTok tapi? Iya. Oh, boleh sama si... Gue juga nggak paham sih. Cuman lumayan ada beberapa mantan penyiar dan penyiar ya? Sekarang. Iya. Oh, oke. Jadi sambil dengerin lagu, terus sambil ngebawain kayak radio. Gue nggak paham, tapi ya kan? terus ada aja tuh. Terus kemarin gue baru lihat salah satunya mantan penyiar Hard Rock, Adit Insomnia, live siaran. Banyak deh yang kayak gitu-gitu. Itu saya dong. Iya. Dia si Adit ya. Dit. Nah, Dit, kerja Dit gitu. Lo mau ngomong takut dosa. Iya. Tante Moji, ketika lo lumayan banyak dikenal, ada nggak yang secara random ngajak-ngajak foto lo di luar? Itu. Dan lo nggak nyangka banget. Justru itu jadi parameter kita sebagai content creator. Iya. Kalau semakin banyak, misalnya gue pergi ke mall mana deh gitu ya, terus tiba-tiba, tadi aku lihat kamu tahu tante, pengen foto tapi malu. Itu udah parameter gue bahwa alhamdulillah berarti followers gue udah nyampe sih daerah sini. Rasanya gimana rasanya? Rasanya ya sebenarnya lebih ke tanggung jawab, nanti dosa kayak gue ya. Anjir. Karena kan orang apa sama kita. Iya. Kalau misalnya gini, gue semua orang ini cantik, pas lihat jelek lagi lu gitu kan. Kayak dosa nggak sih jadinya? Karena nipu kan. Iya. Filter tuh. Tapi ada nggak yang bilang, gue tuh merasa melihat lo tadi ini kayak Rachel V-nya pakai kerudung deh. Ada nggak yang ngomong kayak gitu? Happy Asmara, Rachel V-nya naon deui hesti coba hayu buru. Banyak kan pasti kan? Ada kan yang ngomong dia. Ini kok sekilas kayak Rachel V-nya pakai ini deh, hijab deh. Gue abis ini gue bikin konten kayak si Z deh. Iya. Atau dimirip-miripin orang. Atau banget. Atau kolaborasi sama Rachel V-nya deh. Kolaborasi kasusnya. Jangan dong. Jangan. Gitu aja. Tapi banyak kan yang bilang, iya. Gue sih mau. Rachelnya mau apa enggak? Itu pertanyaan gue. Circle-nya beda ya. Iya, kalau circle gitu, circle lo kan emak-emak nih ya. Mau nggak sih mama orang-orang sebenarnya? Enggak ya? Kalau pasti mau sih menurut gue, karena circle seru lah. Iya, mau. Cuman tapi nggak deket-deket banget. Iya. Karena tahu ketahuan ya. Iya. Yang baru-baru apa ya? Jadi takut ke bawah-bawah juga sih sebetulnya masalahnya. Yes. Kalau di circle mama, menurut lo yang paling aneh? Apa nih? Entah obrolannya. Oh. Entah mungkin. Lah kita ngomongin slanky biasa aja, ya kan? Ngomongin ranjang apalagi? Ya, itu mah udah ini banget. Udah makanan setiap malam ya kan? Itu SKS banget itu. Kalau kuliah tuh, kalau lagi mama masuk silabus ya. Masuk silabus tuh. Terus yang lo lumayan culture shock kalau di circle mama. Ini sih kekayaan gua. Kekayaan? Ya gue sebenarnya kaya, tapi gue gak suka aja kalau gue bilang gue kaya gitu. Tapi mereka tuh bilang kayak, iya gue kemarin habis dari Paris, bodoh amat.
Itu berarti bukan circle lo kan? Iya. Bukan circle lo. Gue tuh suka yang kampung-kampung gitu loh. Iya. Gue tau lo kaya tapi santai aja. Gitu. Jangan sok kaya gitu loh. Gak tau, gak suka aja sih. Iya. Tiba-tiba kayak beli tas yang luxury branded. Nggak, belinya nggak apa-apa, nggak usah ngomong gitu ya. Biar orang kayak, ih, tapi itu banyak, mahal ya. Tapi itu banyak. Enggak, sedikit. Qadarullah teman-teman gue bener-bener sih. Dan kalau lagi pamer gitu disautin juga sama teman-temannya. Bercanda, tapi setelah itu kita, udah jangan lagi, nggak seru gitu. Dari 10 endorsement kata lo tadi, ada satu yang lumayan lo pilih paling mahal. Ya kan? Akhirnya lo mau tuh menampakkan muka. Betul. Dan pandemi. Iya. Cuannya berapa? Aduh, lupa lagi gue. 600.000 dulu. Ih, masa 600.000? Iya, story. Oh, story doang? Story. Review kayak, hai guys, aku pakai baju ini nyaman banget, bahannya adem, gitu-gitu. Berarti 9 yang lain lo, lumayan yang beberapa yang lain lo tolak dong? Iya, jadi gue juga lihat motifnya. Kan ada yang, gue tuh jujur bukan pemakai daster. Walaupun konten gue suka ada dasternya. Karena gue lebih suka pakai hot pants ya. Tapi ini bagian rumah ya. Iya, di rumah lah. Masa di sini gue. Bisa nyampe lagi gue. Bisa ngomel. Jadi intinya gue cari batik-batik yang motifnya tuh yang abstrak. Ya, lo bisa lihat lah kayak gimana modelan gue. Yang lumayan ceria. Iya, yang ceria. Colorful. Iya, maunya kayak gitu-gitu batiknya. Jadi gue pilih yang karena motif dan duitnya juga pasti. Iya, tapi setelah itu akhirnya banyak juga endorsement yang datang. Iya, banyak, alhamdulillah. Cobaan tuh. Iya. Dan udah mulai rame, udah mulai menetapkan diri untuk gue akan kelihatan muka setiap hari. Endorse-nya hilang semua. Itu pernah gue di fase itu. Padahal diuji gitu doang ya dikit ya. Itu pas laki gue sudah mulai bekerja. Jadi udah nggak ada yang nemenin gue buat bikin konten. Terus lu langsung merasa muhasabah sendiri nggak? Gue langsung langsung setiap ada acara pengajian dateng gue nangis gitu, ya Allah, gue dosa apa ya Allah. Ya Allah. Tapi menurut gue juga nggak apa-apa sih, setidaknya lo ada basic landasan prinsip yang nggak bisa yang nggak bisa diganggu gugat. Terus kalaupun lo melakukan apa ini gue salah, itu kan kayak ada barrier banget tuh. Tetap ada introspeksi diri bagi diri sendiri, bukan bagi orang lain ya. Iya benar. Apa gue kelewatan ya, tapi lo merasakan semua kegiatan atau aktivitas lo ada hal kayak gitu? Yang apa nih? Yang merasa ada barriernya. Gue salah nggak ya? Gue terlalu. Kalau story kan masih bisa kita take down ya. Kalau reels itu memang ada proses editing sama lah ya. Kita review dulu ini kira-kira Sarah gak ya? Pernah soalnya gue waktu itu mengomentari orang yang joget TikTok depan kuburan yang orang lagi gimana ya? Dia mau dikubur intinya. Jadi dia joget TikTok. Kan buat gue aneh kan. Ternyata memang ada tradisinya. Itu bukan joget TikTok, lagunya kebetulan pakai lagu TikTok. Diedit sama orang lah gitu. Akhirnya gue udah kena hujat gue. Sebenarnya gue jujur nggak takut dihujat karena gue pasti melakukan yang terbaik. Paham gue. Karena kita kan pertama keyakinan kita kuat lah. Iya, terus gue juga kan guru, masa ya guru gue kagak bener gitu kan istilahnya. Pasti seininya paling bercanda lah gitu. Jadi berusaha untuk enggak lah, kayaknya konten-konten tuh kalau nyari viral doang tapi kita setelah itu lu Islam tapi misalnya gitu tapi gitu lu kerudungan tapi kayak gitu, nah itu gua janganlah kalau bisa. Tapi lu banyak dapat hate comment kayak gitu pernah? Percaya nggak lo, kehitung jari gua 5 tahun ini. Alhamdulillah lo. Iya lo. Seharusnya dulu belum ada restrik lo. Iya, karena saya sebelumnya kan kita tahu kalau circle followersnya kan gede banget ya. Betul. Pasti ada kolam-kolam yang lumayan agak rese nih, yang mungkin nggak ngerti, tiba-tiba munculin hate comment Kalau misalnya konten viral kita plesetin, udah pasti ada orang yang nggak suka. Cuma itu gue nggak suka, nggak hate ya. Kecuali misalnya dia personal, tiba-tiba story lu apa gitu, itu kehitung jari. Orang tuh kalau nggak suka gue pasti unfollow. Nggak tahu kenapa. Apa gue nggak diliatin ya? Maksudnya pas gue scroll tuh nggak kelihatan. Iya. Jadi lo nggak ambil pusing. Iya. Jadi gue kayak nggak pernah ini orang nggak suka, ya udah langsung aja blok, kalau nggak restrik aja udah. Jadi lo nggak ada drama yang signifikan selama jadi content creator? Justru nih dulu pernah ini kocak sih. Waktu itu suami masih intervensi lagi tentang konten, masih bantu lah gitu, itu bahasa gue intervensi ya. Jadi kita waktu lagi honeymoon ke Bali pandemi tuh, waktu belum dilepas banget sama dia. Suami bilang, nih konten belum ada hari ini, kamu bikin dah pakai terserah kamu.
Aku nih ada nih. Begitu banget ya. Iya, dia tuh baik banget, Gila Lope. Makanya gue kalau nggak bucin sama dia salah kayaknya. Emang bucin aja lo kata laki gue. Gila lo sampai bener-bener diingetin lo. Akhirnya lo karena kalau nggak diingetin gue nggak bikin konten, iya sih. Nggak bikin gue. Karena bukan gue, soalnya dia kan soalnya. Dan kita tahu algoritma di sosial media kan lumayan ketat ya. Kalau ya 2 hari 3 hari berselang nggak buat kan agak udah langsung drop kan, agak itu turun. Nggak bagus buat klien kita. Akhirnya lo buat konten di Bali terus? Di Bali kita lagi honeymoon. Dia itu bilangnya apa sih kalau udah nikah tapi honeymoon lagi ya itulah pokok bahasanya lah. Pokoknya nggak tahu kenapa gue itu mengadopsi konten orang, tapi plek-plekan karena kan gue nggak biasa megang kan. Ngeditnya pun gue ngedit. Jadi lagi belajar lah gue, sebelum pasti ceritanya. Posting lah viral, FYP lah bilangnya ya, FYP. Kebetulan yang gue adopsi ini maaf ya, nggak tahu nih orang nonton apa enggak ya. Dia tuh kayak tante-tante gitu, kayak gue lah. Cuman dia tidak berkerudung, tapi tato tuh banyak di dada gitu. Yang badan-badannya tuh yang keker gitu loh. Yang galak gitu dia loh. Dia kan tante-tante kayak gitu lah modelnya. Di DM gue habis-habisan. Gue mah santai karena gue lagi honeymoon ya. Gue kan lihat pemandangan Bali mantul ya. Lagi gue manggil, "Beb, ini siapa yang nge-DM?" "Apa sih, Beb?" Gue mah santai aja. "Kamu tuh gak boleh kirim, kamu ngadopsi banget via dia. Nih kontennya ini. Tuh Beb, itu mah mirip banget, cuma beda 5%," kata dia. Ya kan gue bilang saya bikin konten, bikin lah, aku makan terserah aku ya. Orang gue lagi honeymoon suruh kerja gue. Jalan tengah. Ya kan? Udah kamu katanya minta kalau nggak mau minta maaf, ya udah kamu take down aja gitu kan. Gak mau minta maaf. Akhirnya lo pilih. Karena gue di radio dulu, lu tahu kan di radio kayak gimana. Gue mau udah di apa ya dibilang pecun. Iya, macem-macem lah intinya lah. Dasar kamu. Dulu kan gue siarannya gitu. Kalau kuis ya. Karena kan biar menarik. Siaran kuis kan kayak gitu. Iya, siarannya kan agak-agak esek-esek gitu ya. Mbak Sasa sempet ya. Iya, itu dia. Itu mentor gue. Iya, lo harus desanya kayak gini. Orang gila emang si Sasha tuh yang ajarin gue. Makanya gue dibilang lonte mulu pada saat itu. Makanya gue gua mah biasa aja dihujat orang yang gak peduli gitu. Karena gue pikir bukannya emang makin bagus ya. Makin rame. Iya, makin rame kan. Enggak bisa, nanti kalau tiba-tiba kamu lagi makan dia datang terus dia datang kamu tampol gimana? Mungkin ya. Suami jauh banget. Sampai di bandara kita kebetulan hari terakhir di Bali. Itu gue diem-dieman sama dia. Gue gak mau minta maaf ke gue. Anjir, jauh banget. Pokoknya take down, gak mau. Jangan di take down, biarin. Tapi suami lo gak megang Instagram lo? Dia kan admin juga. Kan dia yang posting tadinya. Gue kan minta tolong dia untuk. Gue kira kayak suami lo, udahlah lo gak mau take down, gue aja yang take down gitu. Enggak, akhirnya di situ ya udah take down deh di bandara tuh gue karena udah malas kan. Karena gue si bucin kan, gak bisa lama bantu sama laki gue. Akhirnya di-delete sama dia, terus udah minta maaf aja, kagak mau. Emang nyanyi gara-gara lu kata dia. Taunya gue udah di-blok. Jadi aman. Nggak masalah juga ya sebetulnya ya. Ternyata gini, kalau dari hakinya sebenarnya, ini gue belajar karena gue gak tau ya kalau salah tolong dikoreksi ya. Kalau dari haki itu kalau yang namanya orang udah posting dipublis di sosial media itu udah milik bersama sebenarnya. Semua. Jadi lo nggak bisa kayak lo nggak bisa pakai video gue. Cuman etika kita bilang gue minta video lu ya, kontak dah sama gue gitu ya, izin doang lah gitu. Sebab kalau secara hakinya nggak apa-apa, kecuali lu sudah daftarkan itu sebagai video lu dan lu hak cipta, itu kita kudu izin. Itu ada duitnya. Betul. Tapi memang di YouTube aja, YouTube tuh memang mengeluarkan peraturan atau undang-undang kalau nggak salah isinya kalau semua video yang sudah diupload di YouTube itu hak milik YouTube. Iya, bukan hak milik lo pribadi lagi. Apalagi kalau konten di Instagram dan TikTok kan. Dan banyak, sumpah gue kadang-kadang follow beberapa konten kreator. Itu tuh saling sama banget persis. Misalkan cuman kayak ATM, malah M-nya nggak ada ya, AT doang. Bener. Itu bahkan kayak kata-katanya aja sama. Bahkan mereka konten kreator tuh suka mengambil kata-kata yang dari platform X yang dulunya Twitter itu sama semua, sama persis plek-plekan. Cuman jadi ya mungkin karena udah hal yang biasa kali ya. Jadi tadi lo bilang kalau udah masuk ke ranah sosmed ya nggak ada hak ciptanya. Betul. Jadi ya fair aja atau boleh aja ya. Kecuali lo udah cari hak cipta lo itu silakan, lo boleh nuntut kita. Nah, tapi lo mungkin nggak tuh buat video langsung lo ke haki? Pertanyaan bagus itu Hanan. Mungkin nggak tuh lo buat video, kan nggak mungkin kan? Mungkin kalau kayak misalnya siapa ya, ada tuh yang bisa TikTok yang suka ngapain, mungkin dia bisa ngehakin itunya, ngerti gak? Ya, paham. Atau mungkin nanti gue nih secara gerakan. Iya, misalnya nggak boleh lu ya, misalnya pakai kayak di luar negeri tuh ada yang
itu dia udah nggak boleh karena dia udah haki ternyata. Dia udah menghak ciptakan itu. Jadi orang lain nggak boleh pakai itu. Sama apa ya, Demure ya. Itu juga dihakin kalau nggak salah ya. Ini kalau salah maafin ya. Namanya ibu guru kan sibuk ngoreksi ya. Jadi ibu guru minta maaf kalau salah ya. Ya namanya manusia. Iya. Kemarin gue sempet interview salah satu konten creator juga namanya Anwar. Dia membuat haki tagline dia Duta Konten Indonesia. Boleh. Dihaki sama dia, gue sampai lu benar-benar urus secara legal. Iya, gue secara legal kan gue bilang boleh kayak gitu. Iya. Makanya nih si bau ini kalau misalnya udah tenar nih kayak gue hakin juga nih, nggak boleh lu pakai bau yang di kepala yang modelnya kayak gini. Jadi lo daftarnya sambil selfie. Iya. Karena butuh dipakai ya. Iya, kayak KTP kan. Ini mungkin jadi beberapa pertanyaan terakhir. Kita ngobrol udah lumayan panjang banget. Tadi gue sempat nyinggung konten kreator banyak banget. Dan bisa kadang-kadang kalau gue bilang lumayan, kalau endorsement ya easy money dan lain hal, harganya kan lumayan tinggi-tinggi nih. Iya, kadang berbeda dengan algo insight mereka kan. Banyak lah intinya. Nah, gimana cara lo pribadi sebagai content creator untuk mematok harga endorsement atau harga value followers lo untuk menjual ke brand kah gitu? Lo gimana caranya gitu patokannya? Karena di Google pun juga nggak ada loh cara menghitung insight. Apa SOP-nya gitu ya? Nggak ada patokannya. Betul. Jujur sebenarnya gue juga asal tembak aja. Tapi kalau lagi BU ya, kayak mahalin aja nggak sih? Apalagi dia investasi gitu kan. Boleh nggak sih? Boleh lah. Apalagi misalnya kita engagementnya lagi berapa puluh juta, boleh banget. Kadang gue kalau misalnya lagi ini rame banget ya sekarang, ganti gue rekatnya, tiba-tiba naik aja terserah gue. Jadi parameternya adalah si engagement. Tapi gue punya standar terendah minimal segini. Sebenarnya gue ngitung ke gue tuh butuh berapa sih sebulan untuk gue produksi ini, tim gue berapa, gue maunya berapa di gajinya, atau misalnya kalau gue biasanya karena gue mama ya, kan laki gue nih kelakuannya, lu bayar SPP sama ART ya, jadi kalau laki 10 juga lu bayar sendiri, makanya gue ngitung ART nih. Jadi itu tujuan laki lo kayaknya deh. Iya, biar kehidupan dibagi dua. Tapi bersama ya, jangan bagi dua ya, nggak mau aku. Terus. Jadi karena banyak bagi tugasnya, sama kok gue juga sih. Jadi ya udah, gue hitung juga tuh ART masuk gue. Jadi gue berapa ya butuhnya ya segitu misalnya. Ya udah gue langsung jadikan standar gue segitu. Mau lo bilang mahal, bodo amat. Karena memang kalau menurut gue nggak mungkin gue ngasih harga segitu kalau misalnya gue nggak mengenal diri gue. Iya. Nah, terakhir Tante Moji, untuk konten kreator baru nih, kira-kira naruh di berapa harga di red card-nya mereka ketika followersnya baru 10.000? Kalau 10.000 itu story menurut gue cepet aja sih. 100.000? Iya, cepet aja. Serius? Tapi biar 10 gitu. Oh iya sih. Iya kan? 1 juta jadinya ya. Iya kan sebenarnya. Quantity ya. Ya, ada kan orang yang kiblatnya mau sedikit tapi rame, nggak apa kecil tapi rame gitu, quantity gitu ya. Kalau gue memang dulu sempet kayak gitu, tapi sekarang kayak karena gue mama tadi, gue ngajar juga, kayaknya nggak ngoyo deh, nggak apa-apa gede tapi 1 mantep gitu. Atau 10 mantep kan? Ya, atau jadi BA kan? Iya. Itu gede dong harga BA. Suka godok lagi sih. Ada nggak brand yang lo lagi launcher? Kira-kira sejauh ini belum. Skincare ini angkat gue jadi BA karena jujur gue gini, gue dari dulu nggak pernah ngambil BA skincare. Iya. Karena muka gue sensitif. Apapun lah misalkan. Kita ngobrol dari awal sampai akhir, lu lihat gue kayak gimana kan? Kebayang nggak kalau orang kayak gue, misalnya mengiklankan si produk A, skincare-nya A, soalnya dia jelek nih, misalnya maafin ya jelek. Bagus banget loh sih, aduh gue dosa nggak ya, puyeng jadi gue, puyeng, kepala gue puyeng. Lo ada moral tuh ya? Iya, gue masih ada alhamdulillah. Pun kalaupun dia bilang misalnya tetap harus bilang ini ya Tan, misalnya kan aku bilang pokoknya nggak boleh bilang udah sebulan yang lalu aku udah pakai, nggak, gue baru pakai, nggak bisa. Paling kalau mau gini gue bilangnya, aku baru cobain, nah itu yang benar baru cobain kan gue. Atau kalau emang dia bagus pasti gue over melebihkan gue. Tapi kalau dia biasa aja paling gue bilang kayak gini misalnya, ini bagus ya di muka aku, bagus kan? Emang benar bagus, glowing dia. Karena pernah gue nyobain skincare sehari bagus tuh, glowing. Besoknya beruntusan, puyeng kepala gue, pemakaian kedua. Berarti nggak cocok itu? Iya, karena gue nggak bisa yang salmon ternyata. Iya. Ya mudah-mudahan selain skincare ada lah. Iya, banyak kok. Banyak ya, amin. Satu kata buat konten kreator yang sering bohong, yang tadi lo kayak bilang, ini demi bagus banget. Iya, ini demi cuan sering bohong. Lo kan banyak pengikut lo yang mungkin banyak juga akhirnya jadi kejangkau tuh pakai produk yang lo iklanin, tapi lo nya sendiri bohong. Lo mau ngomong konten kreator? Ingat
setelah ada kehidupan ada kematian. Catet, dosa lu nanti banyak. Lu mau nanti malaikat lu nanyain, lu kemarin bohong kan skincare A, B, C sampai Z. Gua mah kagak mau. Aduh, thank you banget Tante Moji. Thank you banget. Thank you banget. Udah lumayan 1 jam kita ngobrol bareng. Semoga kontennya bermanfaat. Amin ya Allah, amin. Semoga banyak faedahnya juga. Kalau ada yang salah-salah kata ya dialihkan aja lah, nggak usah didengerin lah pokoknya. Jangan serius nanti stroke. Nanti stroke. Semoga Tante Moji akan menjadi pionir bagi mama untuk amin ya Allah. Untuk ngambil konten digital itu penting banget juga ya kan. Jadi semua biar bisa update gitu. Ya, jadi buka lapangan pekerjaan. Terima kasih sekali lagi Tante Moji. Sampai ketemu di episode selanjutnya di Beranda hari ini. Bye.